Balik lagi di program diri. Kali ini kita akan belajar untuk memanipulasi keseharian kita agar kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan yang mampu membuat kita menjadi lebih cerdas setiap harinya. Karena seperti yang saya sering katakan pada video yang lainnya bahwa kita adalah apa yang biasa kita lakukan dan kita adalah apa yang kita konsumsi secara pikiran dan perasaan. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi orang yang cerdas, sebenarnya caranya sangat sederhana sekali, yaitu dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang mengarahkan kamu ke tujuan tersebut setiap hari. Dan di sini, saya sudah mengumpulkan 9 cara menambah kecerdasan kamu setiap hari. Dan tentu saja, kita akan mulai dengan cara yang pertama, yaitu pastinya adalah membaca buku. Mungkin kedengarannya sangat klise, tapi memang membentuk kebiasaan membaca buku akan membuat kita menjadi lebih cerdas setiap harinya. Itu karena konsumsi yang kita dapatkan dari apa yang kita baca akan membentuk bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita mengelola permasalahan dalam hidup kita. Setiap informasi yang dimasukkan ke kepala kita, ke otak kita melalui buku yang kita baca, akan membuat ingatan kita penuh oleh informasi-informasi. Dan informasi-informasi yang kita dapatkan saat kita membaca buku selalu bisa bermanfaat saat kita suatu saat menghadapi setiap masalah atau masalah-masalah yang relevan dengan apa yang kita baca sebelumnya. Tidak semua yang kita baca itu memang akan kita terapkan dan kita manfaatkan dalam menyelesaikan masalah. Hanya saja, cara manusia berpikir tidak seperti itu. Manusia selalu mengumpulkan sedikit informasi dari banyak sekali sumber informasi yang sudah kita kumpulkan dalam hidup kita, sehingga membentuk sebuah proses berpikir dan sebuah keputusan dan tindakan. Itulah sebabnya kenapa kamu yang sering membaca buku setiap hari akan menjadi orang yang berkemungkinan jauh lebih besar untuk menjadi orang yang cerdas. Karena kamu dalam proses membaca akan melatih kognitif kamu dalam mencerna dan menalar informasi yang kamu baca. Kemudian saat informasi tersebut kamu masukkan ke kepala kamu akan memiliki lebih banyak informasi yang bisa kamu jadikan acuan saat kamu menghadapi situasi-situasi yang mana nanti akan kamu ambil informasi walaupun setitik dari informasi yang sudah kamu baca sebelumnya, yang mampu mengubah perspektif kamu dari yang sebelumnya hanya memiliki satu perspektif terhadap sebuah peristiwa atau masalah, jadi memiliki lebih dari 3, 4, bahkan 5 perspektif sekaligus. Karena pada akhirnya orang cerdas dilihat dari seberapa banyak solusi yang bisa dia buat dari hanya sebuah permasalahan yang dia hadapi. Dan juga dari seberapa luas dan bijaksana dia memandang sebuah peristiwa, yang mana kebijaksanaan selalu bersumber dari kemampuan seseorang untuk melihat sebuah peristiwa dari berbagai macam sudut pandang. Kemudian cara yang kedua adalah belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing akan membuat kita membuka jendela baru dalam kehidupan kita. Karena saat kita belajar cara untuk berbicara dalam bahasa asing, kita juga akan belajar bagaimana orang asing akan berpikir dan tentang budaya-budaya asing. Itu karena belajar bahasa asing selalu membutuhkan seseorang untuk menekuni bahasa tersebut dengan mengenal kebudayaan yang ada dalam bahasa tersebut. Apalagi dalam mempelajari bahasa, otak kita dipaksa untuk berpikir dengan cara yang berbeda
daripada kebiasaan kita sebelumnya. Karena kita akan merangkai kata dengan cara yang berbeda, kosakata baru yang berbeda, dan cara pengucapan yang berbeda. Itu akan membentuk otak kita menjadi lebih fleksibel dan lebih berkembang secara kognitif dan penalaran. Kemudian yang ketiga adalah dengan berolahraga. Siapa sangka membiasakan diri untuk berolahraga bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih cerdas. Ya, itu karena saat kita berolahraga, otak kita juga akan ikut menjadi sehat. Yang akan diberikan stres positif dari olahraga yang kita lakukan bukan hanya tubuh kita, tangan, kaki, dan sebagainya, tapi juga otak kita sebagai inti dari proses berpikir yang kita lakukan. Itu karena saat kita berolahraga, darah akan mengalir ke otak, yang mana akan membuat kita menjadi sangat fokus, peka, dan berpemikiran tajam. Dan biasanya setelah kita selesai melakukan olahraga, perasaan kita juga akan merasa tenang, yang akan sangat membantu saat kita ingin fokus dalam belajar. Kemudian cara untuk menambah kecerdasan setiap hari yang keempat adalah dengan mengikuti kursus online. Tidak bisa dipungkiri, membaca memang bisa membuat kita menjadi cerdas, tapi membaca sesuatu yang tidak relevan dan tidak cocok untuk diri kita kadang rasanya seperti membuang-buang waktu. Maka dari itu memang sangat penting untuk bisa menemukan tempat-tempat belajar, entah itu secara formal maupun informal, seperti mengikuti kursus-kursus online, di mana saat kita ingin cerdas dan pintar dalam satu bidang, tentu saja kita akan diarahkan dengan lebih baik untuk mengonsumsi hal-hal yang kita perlukan terkait bidang yang ingin kita kembangkan dalam hidup kita. Kemudian, cara yang kelima untuk menambah kecerdasan kamu setiap hari adalah dengan bermain permainan otak. Jika kamu ingin menjadi orang yang cerdas, tentu saja kamu memerlukan kebiasaan-kebiasaan yang bisa mendukung perubahan tersebut. Maka daripada kamu terjebak dengan permainan-permainan biasa atau game-game yang biasa dalam mengisi waktu kamu untuk menghibur diri, ubahlah game dan permainan-permainan tersebut menjadi permainan yang lebih banyak menggunakan otak. Contoh permainan yang bisa kamu terapkan adalah bermain catur, bermain teka-teki silang, bermain puzzle, dan juga permainan-permainan yang ada di smartphone kita, tentu saja yang mengandung unsur asah otak. Cara ini akan sangat membantu untuk bisa membuat kita menjadi lebih cerdas daripada sebelumnya. Karena hiburan biasanya kita nikmati. Dan saat kita menikmati proses mengasah otak ini, kita tentu saja akan menjadi orang yang tanpa sadar meningkatkan kecerdasan kita lebih cepat. Kemudian cara yang keenam adalah dengan mendengarkan audiobook. Tidak semua orang nyaman dan suka membaca. Beberapa dari kita justru lebih suka untuk mendengarkan musik. Nah, kenapa kita tidak mencoba untuk mengganti musik tersebut menjadi audiobook? Mendengarkan audiobook tentu saja akan membuat kamu mendapatkan informasi-informasi yang sama dengan membaca. Hanya saja mendengarkan audiobook kadang membutuhkan waktu yang lebih banyak karena tidak semua orang mampu dan bisa untuk mendengarkan suara dan hanya fokus pada suara tersebut. Ada satu cara yang bisa kamu terapkan jika kamu ingin fokus dalam mendengarkan audiobook, yaitu saat kamu sebelum tidur dan saat kamu baru bangun. Kedua waktu inilah yang bisa kamu manfaatkan, karena dalam kedua waktu ini kamu bisa menjadi fokus untuk mendengarkan audiobook ini.
Saat kamu sebelum tidur, audiobook bisa kamu manfaatkan sebagai bantuan relaksasi untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Dan saat kamu baru bangun tidur pun, audiobook bisa kamu dengarkan karena fokus kamu sedang full. Karena sudah beristirahat selama kamu tidur sebelumnya. Dengan menambahkan kebiasaan ini, di sela-sela kamu belajar, bekerja, melakukan tanggung jawab, dan membaca buku, tentu saja kamu akan menjadi jauh lebih cerdas daripada sebelumnya. Karena kamu akan mendapatkan 2 kali lebih banyak informasi dan pelajaran. Karena kamu memiliki variasi belajar yang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian, cara yang ketujuh adalah dengan berinteraksi dengan orang lain. Otak kita tidak hanya membutuhkan kesendirian. Memang, saat sendiri otak kita akan berlatih untuk memikirkan diri sendiri. Kita akan berpikir tentang bagaimana dan apa yang perlu untuk kita lakukan saat ini untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kesendirian bisa membuat kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk kehidupan kita. Namun, bersosial dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain justru akan membuat kamu jauh lebih cerdas daripada hanya dengan kesendirian. Itu karena saat kamu bersosial dengan orang lain, kamu tidak hanya akan belajar terkait topik yang kamu bahas dengan orang tersebut, terkait kecerdasan intelektual yang kamu kembangkan bersama saat kamu berbicara dengan orang lain. Tapi kamu juga akan mengasah kecerdasan emosional kamu, di mana kamu akan paham bagaimana untuk menghargai orang lain, bagaimana untuk berempati dengan orang lain, dan bagaimana untuk menjadi orang yang lebih bijaksana dalam memutuskan sesuatu berdasarkan keuntungan orang lain dan diri kamu. Maka dari itu, berinteraksi mungkin memberikan kamu sangat banyak manfaat yang tidak kita sadari secara umum. Hanya saja, kadang kita terlalu membuang-buang waktu dalam berinteraksi dan membahas sesuatu yang berbau tidak jelas, seperti menggosipkan orang lain dan sebagainya. Bersosial yang terlalu banyak juga akan membuat kamu lupa dengan dirimu sendiri. Karena terlalu banyak sosial berarti terlalu banyak distraksi atau pengalihan dari diri kamu sendiri. Kemudian, cara menambah kecerdasan setiap hari yang ke-8 adalah dengan melakukan meditasi. Meditasi itu penting untuk menenangkan pikiran, karena tujuan utamanya memang untuk menjadi penenang dalam kehidupan kita. Dan inilah manfaat terbesar dari meditasi, di mana kita kalau ingin menjadi seseorang yang cerdas, kita harus membuang semua pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif terhadap diri kita dan orang lain. Entah itu perbandingan yang kita lakukan yang memunculkan perasaan iri, dengki, bahkan perasaan benci terhadap orang lain. Jika semua perasaan negatif dan pikiran kotor ini keluar dan menghilang dari diri kita, tentu saja kita akan bisa lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam kehidupan kita, yang tentu saja juga akan membuat proses belajar kita menjadi lebih maksimal. Kemudian, cara yang terakhir atau yang ke-9 adalah dengan menulis. Menulis akan membuat kamu melakukan 3 buah faktor sekaligus yang tentu saja akan menjadi faktor penentu dalam peningkatan kecerdasan kamu. Yang pertama adalah sebuah proses untuk memproses informasi. Menulis selalu membuat kamu memproses informasi sebelum kamu menuangkannya dalam sebuah tulisan. Maka jangan heran, semakin banyak kamu membaca, kamu berkemungkinan untuk menulis lebih baik.
Karena semakin banyak kamu membaca, berarti semakin banyak pula informasi yang bisa kamu proses. Dan kemampuan dalam memproses informasi ini benar-benar sangat dipaksakan saat kita sedang menulis. Yang mana tentu saja kita akan mempelajarinya jika kita semakin sering menulis. Kemudian yang kedua adalah pemikiran kritis. Menulis juga membuat kamu harus bisa berpikir kritis tentang bagaimana kamu menyampaikan sebuah saran kepada orang lain. Kamu juga harus berpikir dampak dari saran tersebut kepada orang lain, tentang bagaimana saran tersebut bisa dilihat apakah dengan baik dan negatif atau terlalu menggurui oleh orang lain. Saat kita ingin memberikan tulisan tentang arahan untuk melakukan sesuatu, kita juga perlu untuk melihat kekurangan dari arahan-arahan tersebut. Intinya, menulis selalu membuat kita menjadi lebih berpikir kritis. Karena tidak ada tulisan yang dibuat tanpa proses berpikir. Maka menulislah dan jadikan kebiasaan setiap hari. Kemudian faktor terakhir atau yang ketiga adalah membuat kemampuan komunikasi kamu menjadi membaik. Komunikasi selalu membutuhkan sebuah kecerdasan dalam mengatur kata-kata agar membuat kita bisa mendapatkan etos, logos, dan patos yang tepat dalam komunikasi. Dan bagi kamu yang belum mengerti apa ketiga faktor tersebut, dia ada di video tentang bagaimana cara untuk membuat orang menyukai kamu saat berbicara, yang sudah dibuat videonya sebelumnya di program diri ini. Maka dari itu, fungsi dan dampak dari menulis juga sama dengan berbicara. Hanya saja dalam menulis, kita akan dipaksa lebih keras daripada saat berbicara, di mana kita harus menyusun kata demi kata agar bisa membuat apa yang ingin kita sampaikan terhadap orang lain atau topik yang ingin kita bahas dalam tulisan kita menjadi mudah dimengerti oleh orang yang membaca tulisan kita, yang mana tentu saja akan meningkatkan kualitas komunikasi kita dengan orang lain saat kita berbicara nantinya. Mungkin itu dulu dari program diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.